1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku berkaitan dengan Love to Pray, suka berdoa, dan Joy to Pray. Sebelumnya saya nggak berani menyampaikan teks firman Tuhan yang berkaitan sama berkat. Tetapi ketika saya membahas dan membaca, mempelajari mengenai doa Yabes, saya kemudian berubah. Kenapa? Saya berpikir kenapa doa yang sebegitu egois ini pun dijawab dan diberkati oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan. Ternyata ada sebuah background yang luar biasa di sana. Ini ada sebuah cerita berkaitan dengan Yabes. Yabes lahir dari seorang ibu atau mama Yabes itu adalah orang yang bukan Israel. Yehuda ayah Yabes menikah dengan ibu dari Yabes yang bukan Israel. Sehingga Yabes mengalami perlakuan yang diskriminatif, perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya, karena dia bukan orang Israel asli. Itulah sebabnya ibunya menyampaikan doa dan menyampaikan sebuah kalimat kepada Yabes. Ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, kata mamanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kenapa? Proses persalinan memang sakit, itu semua natural dan alami. Tetapi rupanya pergumulan ibu dari Yabes ini mengalami pergumulan yang lain. Tidak hanya sakit waktu bersalin, tapi dia mengalami pembedaan dari orang-orang lain, dari keturunan atau dari istri Yehuda yang lain. Karena dia bukan Israel, dia mengalami pembedaan. Dalam bahasa yang lebih jelas, dia mengalami diskriminatif. Karena dia bukan asli orang Israel. Dan bagi ibunya Yabes, itu merupakan sebuah kesakitan. Jadi satu sakit fisik ketika melahirkan, dua sakit ketika mengalami diskriminasi di dalam keluarga Yehuda. Karena dia bukan orang Israel. Yang ketiga, pada waktu ibunya Yabes melahirkan Yabes, Yehuda, suaminya, ayah dari Yabes, tidak menyertai ibunya. Dan yang ketiga, waktu itu barangkali mamanya Yabes mengalami kesulitan secara keuangan. Sehingga ibunya berkata kepada anaknya yang baru dilahirkan, aku akan memberi nama Yabes karena aku melahirkan dia dengan kesakitan. Ini backgroundnya, saudara. Ini yang dialami oleh Yabes ketika dia pada masa kecil, ketika ibunya melahirkan dia. Dia mengalami kesakitan. Ibunya Yabes mengalami penderitaan dan pergumulan. Tetapi ketika dia besar, Yabes menjadi dewasa, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Ayat yang 10. Ketika Yabes sudah dewasa, dia berseru kepada Tuhan. Ayat 10 saya bacakan, 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa. Semua ungkapan yang dinaikkan oleh Yabes sebagai doa, semuanya dijawab oleh Tuhan. Dan ada 4 hal yang diminta oleh Yabes, dan semuanya diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, Yabes berdoa supaya dia atau Tuhan memberkati Yabes berlimpah-limpah. Yang kedua, memperluas daerahnya. Yang ketiga, kiranya tangan Tuhan menyertai Yabes. Dan yang keempat, melindungi dia daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Yabes. Dan Allah mengabulkan semua permintaan doa itu. Semua permohonan doa itu. Why? Kenapa? Kenapa Allah mengabulkan permintaan doa Yabes? Karena Yabes sudah melewati sebuah proses. Dia berani mengampuni orang lain. Dia berani memaafkan orang lain. Dia berani menerima tantangan, pergumulan hidupnya. Dan Allah yang menjadi kekuatannya, pengharapannya, menjawab semua doa Yabes. Dan diberkati luar biasa hidup Yabes. Itu menjadi hidup yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin.